Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ajakan Yakobus untuk menjadi pelaku firman melengkapi kebenaran mengenai kasih karunia yang menjadi fokus dari pemberitaan Paulus. Sebuah paradoks yang sangat penting untuk kita pahami agar kita terhindar dari iman yang palsu yang membuat kita merasa sudah diselamatkan, padahal sebenarnya kita hanyalah orang Kristen agamawi yang masih berada di luar Kristus. Kebenaran mengenai kasih karunia memang mengajarkan bahwa kita diselamatkan semata-mata melalui iman kepada Yesus Kristus. Bahwa untuk diselamatkan kita tidak perlu bersandar kepada perbuatan baik apapun, sebab keselamatan adalah anugerah gratis, tanpa syarat, tidak menuntut, bersifat kekal, yang diberikan kepada orang berdosa yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Namun iman bukan berarti asal percaya. Kasih karunia berbicara tentang status kita sebagai anak Allah yang diberikan kepada kita ketika kita menerima Kristus satu kali untuk selamanya. Sebagai anak Allah, orang percaya diberi kuasa untuk mengalahkan dosa dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kita diubah dari keadaan tidak bisa tidak berbuat dosa menjadi bisa tidak berbuat dosa. Namun, untuk mewujudkan status baru kita, ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu menggunakan kuasa sebagai anak Allah untuk mengalahkan dosa yang masih bercokol di dalam diri kita. Caranya bukan dengan berfokus kepada dosa, lalu dengan kekuatan kita sendiri berusaha sekuat tenaga untuk berhenti berbuat dosa. Kita juga tidak perlu berjanji kepada diri sendiri maupun orang lain bahwa kita tidak akan melakukannya lagi. Sebab dengan berjanji, kita justru memberi peluang bagi kuasa dosa untuk bangkit menjadi sebuah kekuatan dahsyat yang mendorong kita berbuat dosa tanpa kita bisa menghentikannya. Yakobus memberikan kepada kita jalan keluar, yaitu dengan mengalihkan fokus dari dosa kepada firman Tuhan. Maksudnya, selain mempelajari firman Tuhan dengan baik dan tekun, juga melakukannya. Menjadi pendengar atau pembaca atau bahkan pembelajar firman Tuhan yang memiliki pengetahuan yang sangat mendalam sekalipun, jika tidak menghidupinya, kita sama seperti orang yang bercermin tetapi hanya sekedar melihat wajahnya tanpa melakukan apa-apa untuk membenahinya. Orang yang demikian bisa justru menjadi munafik dan suka menghakimi serta mencari-cari kesalahan orang lain seperti halnya orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Orang seperti ini ada dalam bahaya memiliki iman semu dan hanya sekedar agamawi. Orang Kristen sejati mempelajari firman Tuhan sedalam mungkin dan melakukannya dengan tekun. Semakin banyak firman Tuhan yang kita pelajari dan lakukan, dosa akan semakin kehilangan kuasanya atas hidup kita. Dengan demikian, tanpa kita sadari, hidup kita diubah dari dalam menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Melalui karya salib Kristus, Tuhan sudah melakukan bagiannya dengan sempurna. Sudahkah kita melakukan bagian kita? Amin.